Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah subuh ikhwani wa akhwati fiddin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah azza wa jalla kembali dan dengan pertolongannya kita pada kesempatan subuh yang mubarakah ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di kesempatan ini pada sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kesempatan di mana kita kembali dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah dengan hidayah, menjadi hamba yang dipilih dengan Allah dengan iman, menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah kembali mendapatkan nikmat muqayyadah, nikmat yang dibataskan oleh Allah, yaitu nikmat yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang sa'idah, orang yang berbahagia. Maka kesempatan yang mubarakah ini harus senantiasa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa fa-idza faragta fansab. Jika kita telah berhasil, telah menunaikan satu kebaikan-kebaikan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidayah ini, fansab, maka semoga kita termasuk orang-orang yang
terus-menerus melanjutkan kebaikan-kebaikan hidayah yang ada pada kita semua. Hanya dengan ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi malam apa yang kita telah mengambil peringatan dan mudzakarah, menjadi orang-orang yang sa'idah, menjadi orang-orang yang berbahagia. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua. Hari-hari kita adalah hari-hari sebagai orang yang mendapatkan nikmat hidayah, adalah hari-hari yang tidak boleh putus, adalah hari-hari yang selalu punya kesadaran, punya kecerdasan dengan taufiknya Allah di dalam masalah ini. Karena itulah kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita ditunjukkan siratal mustaqim, agar kita ditunjukkan oleh Allah kehidupan kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan kenapa kita harus selalu meminta kepada Allah siratal mustaqim. Bukankah kita telah menjadi seorang muslim? Bukankah kita telah menjadi orang yang beriman? Bukankah kita telah menjadi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla? Maka doa ini, permintaan ini diantaranya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah berdoa untuk mendapatkan as-sabat. Berdoa untuk meminta kepada Allah, bukan hanya sekedar saya sudah dapat hidayah, bukan hanya sekedar saya telah berislam, saya telah melakukan ibadah ini, mentaati ini dan seterusnya. Tapi permintaan yang lebih besar adalah as-sabat, agar kita senantiasa diberikan oleh Allah ketetapan, agar kita selalu diberi oleh Allah teguh dan jalan kita senantiasa tidak berubah. Hal yang demikian ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita diperintahkan, diwajibkan untuk terus menerus talabul ilmi. Allah Azza wa Jalla mewajibkan ini kepada kita agar kita terus menerus menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan istiqomah, yang mendapatkan ketetapan di dalam jalannya orang-orang yang sa'id, orang-orang yang berbahagia. Maka kebutuhan kita untuk terus-menerus talabul ilmi, kebutuhan kita untuk terus-menerus punya jalan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, punya jalan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pernah berhenti kehidupannya dengan ilmu. Apapun keadaan kita, apakah mungkin kita adalah orang alim, apakah kita mungkin penuntut ilmu, atau kita meskipun bukan orang alim, bukan penuntut ilmu, karena hakikat apa yang kita telah rasakan menjadi orang-orang yang
menjadi orang-orang yang berbahagia. Apa yang kita telah rasakan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan hidup jauh dari jalan-jalan kebinasaan dan mendapatkan kebahagiaan hidup bertemu dengan jalan-jalan yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Rabb kita. Ini bukan kebutuhan sesaat. Ini bukan kebutuhan satu waktu tanpa waktu yang lain. Ini adalah kebutuhan yang terus-menerus harus kita raih. Dan semuanya ini tidak bisa dipisahkan dari nikmat ilmu. Semuanya ini tidak bisa dipisahkan dari kita diberi oleh Allah kecerdasan di dalam hidayah, yaitu dengan talabul ilmi. Hal yang demikian ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tadi malam kita telah jelaskan, karena kehidupan kita, perjalanan kita menjadi orang hidayah, mendapati orang yang sa'id, menjadi orang yang berbahagia, yaitu dengan jauh dari jalan-jalan kebinasaan, dan yaitu terus-menerus kita menjadi orang-orang yang berada di dalam jalan mendapatkan keridhaan Allah. Itu tidak pernah berhenti, tidak pernah kosong dari fitnah. Sebagaimana tadi malam kita telah jelaskan, dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjaga itu, dan dunia ini adalah kesempatan bagi iblis untuk sebelum diadab oleh Allah selama-lamanya menjadi penghuni nar jahannam, untuk iblis mencari orang-orang yang akan menemani di dalam neraka, mencari orang-orang yang bisa diajak oleh dia untuk mendapatkan kerusakan di dalam nikmat hidayah, untuk kembali kepada kesesatan. Karena itulah Allah Azza wa Jalla menasihatkan, fattakhiduhu aduwwa. Kita diperintahkan oleh Allah agar fattakhiduhu aduwwa, agar menempatkan hidup kita, menjadikan di dalam hidup ini musuh kita adalah iblis. Dan kita menghadapi peperangannya iblis bukan dengan apa-apa. Kita menghadapi peperangan iblis adalah dengan kuatnya kita di dalam menekuni hidayah ini, yaitu dengan ilmu yang nafi. Sebagaimana sebagian ahlul ilm menerangkan, hanya kepada orang-orang yang selalu mendapatkan nikmat ilmu qad ya'isa asy-syaitan. Syaitan itu berputus asa. Hanya dengan orang-orang yang mereka telah diberi oleh Allah nikmat al-ilmu nafi, seakan-akan kesempatan syaitan sudah tidak ada lagi. Meskipun orang yang telah punya perjalanan di atas ilmu yang nafi bukan berarti terjaga, tetapi secara umum dengan ilmu yang nafi kita senantiasa diberi oleh Allah Azza wa Jalla penjagaan kita dari syaitan. Begitu juga kehidupan dunia ini, tidak henti-hentinya
terus-menerus menjadi fitnah bagi nafsu kita, bagi syahwat kita. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menasihatkan kepada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiaskan di dalam ciptaannya cinta kesenangan-kesenangan, cinta syahwat, minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am. Cinta kepada wanita, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada tanaman-tanaman, kebun-kebun, cinta kepada kendaraan-kendaraan yang kita miliki, yang semuanya itu adalah zinatul hayati dunia. Semua itu adalah perhiasan kesenangan hidup dunia yang tabiat kita selalu melekat ke sana. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang semua kesenangan dunia, gurur. Semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita pasti butuh kepadanya, di sana ada rambu-rambu yang dinasihatkan oleh Allah, yaitu gurur. Ada jebakan-jebakan fitnah, yaitu menipu. Karena itu tidak mungkin seorang akan selamat dari tipuannya syahwat. Seorang akan selamat dari fitnah-fitnahnya syahwat ketika dia tidak punya ilmu yang nafi'. Sebagaimana hari ini Allah banyak menunjukkan kehidupan manusia ketika mereka ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia. Ketika mereka banyak punya ilmu, tahu tentang dhahiran minal hayati dunia, tentang yang kelihatan, tentang yang nampak dari kehidupan dunia. Apa yang kelihatan dari emas, perak? Apa yang kelihatan dari anak-anak kita, istri kita? Apa yang kelihatan dari kebun-kebun kita? Yang kelihatan adalah kesenangan-kesenangan. Yang kelihatan adalah tidak pernah berhenti, kita akan terus mengejar. Seakan-akan di situ kebahagiaan kita, di situ keselamatan kita, di situ kesenangan kita. Lalu bagaimana kita bisa melihat itu semuanya ada gurur? Lalu bagaimana kita bisa melihat di dalam harta itu ada gurur, ada kepalsuan? Bagaimana kita bisa melihat di dalam harta kita itu ada kepalsuan? Semuanya itu hanya bisa kita lihat apabila kita diberi oleh Allah ilmu din, ilmu syariat. Karena hanya dengan ilmu din kita akan melihat yang tersembunyi dari yang nampak terhadap kesenangan-kesenangan hidup kita. Kita bisa melihat yang tersembunyi pada kesenangan harta. Kita bisa melihat yang tersembunyi dari kesenangan anak, istri. Kita bisa melihat dari yang tersembunyi terhadap seluruh fitnah dunia ini hanya dengan nikmat ilmu yang nafi'.
Karena itu sebagaimana kisah yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang fitnah kesenangan hidup yang terus-menerus kita berhadapan dengan itu. Ketika Allah Azza wa Jalla mengisahkan Qarun, dan satu kisah yang ditunjukkan oleh Allah ketika Qarun keluar mempertontonkan kebesaran dunianya. Semua yang dimiliki dari perhiasan dunianya dipertunjukkan di depan banyak manusia. Dan kita tahu kunci-kunci daripada kekayaan dunianya Qarun saja, kesenangan-kesenangan yang Allah berikan dengan dunia yang dibawa oleh Qarun, kuncinya saja dibawa oleh orang yang kuat pun tidak akan sanggup. Ketika Qarun keluar, maka ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, orang yang yuridul hayatad dunia, orang yang cita-citanya, orang yang kesenangannya, orang yang kesuksesannya adalah hanya membatasi menginginkan kehidupan dunia. Ketika dia melihat Qarun, apa yang dia katakan? Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Wahai seandainya kita mendapatkan apa yang diberikan pada Qarun. Wahai seandainya kita hidup kita dengan kesenangan-kesenangan hidup kita ini seperti Qarun. Kemudian dia mengatakan wa innahu ladzu haddin adim. Karena Qarun adalah orang yang punya haddin adim, yang punya nasib hidup yang besar, orang yang punya kesuksesan besar. Kemudian ada golongan yang kedua. Golongan yang kedua disebut oleh Allah, wa qala alladzina utul ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu hidayah, ilmu agama, ilmu din, menunjukkan orang yang sebelumnya tadi yang mengatakan sekiranya kita diberi seperti yang diberikan kepada Qarun, punya ilmu din apa enggak? Punya enggak? Enggak punya. Orang pertama tadi ketika tidak punya ilmu hidayah, melihat dunia adalah segala-galanya, melihat semua yang menjadikan fitnah-fitnah dunia adalah segala-galanya. Dan lihatlah orang yang punya hidayah, punya ilmu. Apa yang dia katakan? Wa qala alladzina utul ilma. Berkatalah orang-orang yang mereka punya ilmu, wailakum, celaka kalian. Beda jawaban Bapak. Yang pertama tadi mengatakan dunia itu adalah haddun adim, sukses besar. Yang kedua ini mengatakan apa? Wailaku, celaka, berbalik yang sangat jauh. Kenapa yang kedua mengatakan celaka? Kemudian kenapa yang pertama mengatakan haddin adim? Kenapa Bapak Ibu? Karena yang kedua punya ilmu hidayah, ya kan?
Yang pertama, kenapa? Karena tidak punya ilmu tentang hidayah. Kenapa yang punya ilmu hidayah mengatakan celaka? Kenapa yang tidak punya ilmu tentang hidayah mengatakan haddin adin, sukses besar? Kenapa? Kenapa yang tidak punya ilmu mengatakan sukses besar, yang punya ilmu mengatakan celaka? Pertanyaannya, kalau yang tidak punya ilmu jelas dia pasti hidupnya menginginkan itu semua. Terus yang punya ilmu, apakah terus tidak punya urusan dunia? Apakah terus yang punya ilmu tidak makan, tidak minum? Kan makan minum itu urusan dunia. Ya. Apakah yang punya ilmu terus tidak punya istri? Kan istri juga dunia kan? Apakah yang punya ilmu terus dia tidak punya kekayaan, tidak punya rumah, ya, tidak punya harta? Mungkin nggak Bapak Ibu? Secara tabiat saja mungkin nggak? Manusia sama sekali nggak perlu dunia, nggak mungkin. Karena itu adalah ciptaan Allah. Kalau manusia tidak diberi syahwat, baru lahir sudah mati. Ya kan begitu. Lahir tidak punya syahwat makan minum. Apa yang terjadi Pak? Ya sudah kan, sehari semalam nggak makan minum, 2 hari sebulan, dohirnya apa? Ya mati kan. Sekarang Bapak Ibu, kenapa yang punya ilmu ini padahal dia juga butuh makan, ya, makan ikan bakar sama makan bentul milik ikan bakar kan gitu, ya, karena ini lebih enak, ya. Kenapa dia juga punya istri, dia juga punya harta, tapi kenapa dia mengatakan celaka? Sementara yang tadi mengatakan nasibnya besar. Apa bedanya? Oke? Kenapa? Nah, di situ tadi yang pertama. Allah menyebutkan dunia ini ada dhahiran. Apa? Ada yang nampak. Harta ada yang nampak. Kan begitu kan? Istri ada yang kelihatan oleh mata kita. Anak-anak kita ada yang kelihatan oleh mata kita. Tapi ada yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak dari harta kita? Apa yang tidak nampak dari istri kita? Apa yang tidak nampak dari anak-anak kita, dari kebun-kebun kita? Yang tidak nampak adalah kepalsuannya. Ya. Yang tidak nampak adalah gururnya. Di mana kalau orang mereka mengambil dunia hanya sekedar dohirnya, dia akan terkena apa? Gururnya. Dia akan terkena kepalsuannya. Innama amwalukum wa auladikum fitnah. Dia enggak ngerti fitnahnya. Dia enggak ngerti gururnya. Pokoknya habis saja. Makanya lihat kata Nabi Isa alaihissalam, manusia semakin tenggelam dengan kesenangan-kesenangan tabiatnya dengan dunia, bukannya semakin kenyang, semakin haus, semakin sengsara. Kenapa? Karena dia melihat dohir, tidak tahu yang tersembunyi, tidak tahu fitnahnya, tidak tahu gururnya, sehingga dia tidak bisa membatasi diri. Sehingga yang terdapat pada dia adalah fitnahnya. Karena dunia itu ada yang dohir,
ada yang tersembunyi. Istri kita ada manfaat yang dohir, ada kepalsuan yang tersembunyi. Harta kita ada manfaat yang dohir, ada gurur yang tersembunyi. Anak-anak kita, kekayaan kita, kebun kita, semuanya ada tampilan dohirnya, ada yang tersembunyi. Siapa yang bisa melihat yang tersembunyi? Siapa Bapak Ibu? Orang yang punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu, yang dilihat apa? Yang dohir. Yang dilihat, oh ini makanan enak. Yang dilihat, oh ini istri cantik. Yang dilihat, oh ini harta banyak. Tapi nggak tahu fitnahnya. Karena nggak tahu fitnahnya, pantas orang yang punya ilmu mengatakan apa? Wailakum. Celaka. Kemudian apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya orang yang pertama mengambil dunia, dia mengambil dunia tidak ingin dibatasi. Kan begitu kan? Syahwat kita kalau menikmati dunia ingin berhenti nggak? Hah? Nggak ingin kan? Dia menginginkan dunia, tidak ingin dibatasi. Kenyataannya terbatas atau tidak? Hah? Terbatas kan? Coba kalau Bapak Ibu kita lagi makan enak, ingin berhenti nggak? Ingin berhenti nggak? Lagi makan enak, kira-kira pengen berhenti nggak? Syahwat kita ingin berhenti atau ingin terus? Gitu. Terus kan? Terus. Itu gurur. Tapi kenyataannya bisa diteruskan tidak berhenti. Boleh aja diteruskan. Nanti kan perutnya jadi bola. Kenyataannya berhenti. Dan ketika berhenti tidak dari awal membatasi, sengsara dia. Tapi orang yang punya ilmu, begitu makan enak, oh nggak boleh nih diteruskan. Jangan terlalu banyak. Kan begitu kan? Akhirnya yang dia dapat adalah kebaikan. Itu contoh yang sederhana. Maka kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kebutuhan kita kepada ilmu inilah yang akan menjaga kita, yang akan memelihara kita mendapatkan taufik Allah untuk bisa istiqomah di atas jalan. Untuk bisa istiqomah, kita jauh dari jalan-jalan kehancuran. Untuk kita bisa istiqomah, kita selalu berada di atas jalan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat ilmu berubah, begitu kita tidak punya perjalanan ilmu yang terus-menerus, maka kita akan kembali tidak mendapatkan sa'id, kebahagiaan yang istiqamah. Karena itulah kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita terus ya Allah istiqomahkan, tetapkan. Dan karena itu Allah tidak hanya menyuruh kita berdoa. Karena doa ada yang dikabulkan oleh Allah. Ada doa yang apa Bapak Ibu? Ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Contoh sederhana. Umat Islam hari ini mayoritas mereka masih menegakkan sholat 5 waktu enggak? Hah? Masih kan? Ketika sholat berdoa enggak dengan doa tadi? Ada yang tidak membaca Al-Fatihah? Kayak apapun orang Islam hari ini pemahaman mereka, kalau enggak baca Al-Fatihah, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah kan? Berarti mereka tiap hari kan berdoa. Selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah aku tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Sekarang Bapak Ibu,
Umat Islam hari ini perjalanan agamanya yang didapat sama atau beda? Beda. Bahkan sebagian orang Islam bermusuhan sama orang Islam. Sebagian orang ada yang zalim kepada orang Islam. Apakah semuanya ini mendapatkan siratal mustaqim? Tidak kan? Berarti menunjukkan semuanya dikabulkan oleh Allah apa enggak? Enggak mesti dikabulkan oleh Allah. Karena itu doa kita untuk ihdinas siratal mustaqim harus kembali kepada usulnya berdoa. Landasannya berdoa. Apa usulnya berdoa? Apa landasannya berdoa yang akan diterima oleh Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Salat itu definisinya secara bahasa apa Bapak Ibu? Salat berdoa, ya kan? Salat itu definisinya secara bahasa kan doa. Kenapa? Dari awal sampai akhir isinya apa? Doa. Kalau tidak doa ibadah, doa masalah. Mana doa ibadah? Zikir-zikir kita di dalam salat itu doa ibadah. Baca Al-Fatihah. Kemudian ketika kita rukuk, kita sujud, Subhana rabbiyal adzim. Itu juga doa. Doa ibadah. Ketika kita sujud, Subhana rabbiyal a'la. Itu juga doa. Doa ibadah. Doa masalah, Rabbi firli warhamni. Doa masalah. Di dalam salat kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Itu doa masalah. Apa bedanya doa masalah dengan doa ibadah? Doa masalah adalah di dalam bacaan itu memang ada permintaan langsung. Ya Allah ampunilah saya. Ini kan minta. Ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus. Minta enggak ini? Minta kan? Tapi kalau kita membaca Subhana rabbiyal adzim, Maha suci Allah, zat yang maha besar. Zahirnya ada permintaan enggak? Enggak ada kan? Zikir kan? Ini doa ibadah. Kata para ulama, baik doa ibadah atau doa masalah sebenarnya sama-sama minta. Loh, kalau doa permintaan kan jelas. Ampuni saya ya Allah. Itu kan doa permintaan, minta. Nah, kalau doa ibadah, mana bentuk permintaannya? Bentuk permintaannya adalah agar diberi pahala. Kalau kita zikir kan agar diberi pahala kan? Nah, coba lihat dari awal sampai akhir. Salat itu isinya doa. Tapi kenapa Allah mengatakan fawailun? Kenapa Bapak Ibu? Celaka. Jawabannya adalah di akhir. Alladzina hum an salatihim sahun. Apa sahun? Orang-orang yang mereka lalai di dalam salatnya. Jadi orang berdoa dan apa yang dia berdoa kepada Allah kemudian dia lalai, kemuliaan atau kebinasaan? Kemenangan atau kebinasaan? Kebinasaan. Fawailun. Lu padahal sudah berdoa, tapi yang dapat wail, kebinasaan. Kenapa tadi jawabnya? Karena ketika dia berdoa, dia tidak punya usul. Apa yang terjadi dalam doanya? Alladzina hum an salatihim sahun.
Sekarang kita lihat firman Allah Azza wa Jalla yang lain. Qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu telah beruntung. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa? Orang-orang yang mereka di dalam salat-salat mereka apa? Khusyuk. Apa bedanya yang pertama dengan yang ini? Sama-sama berdoa. Hah? Yang pertama tadi al-musallin, berdoa kan? Yang ini fi salatihim, berdoa juga kan? Apa bedanya? Yang pertama sahun, lalai. Yang kedua khashi'un, orang yang khusyuk, tidak lalai. Orang yang mengerti apa yang dia minta kepada Allah. Orang yang punya jalan di dalam apa yang dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah tidak hanya menyuruh kita ihdinas siratal mustaqim, tapi Allah memberikan kepada kita ilmu tentang siratal mustaqim. Allah memberikan kepada kita ilmu yang merusak siratal mustaqim. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk punya ilmu ini dan untuk mengambil sikap kepada ilmu itu. Itu yang dimaksud orang yang khusyuk di dalam permintaannya. Faham Bapak Ibu? Berdoa saja, tidak paham apa yang dia minta, dan tidak mengikuti jalan apa yang dia minta, dan tidak mengambil sikap mana yang dia minta dan mana yang merusak yang dia minta, doanya berarti dinilai khashi'un atau dinilai sahun. Sahun apa khashi'un? Sahun. Makanya berapa banyak kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Banyak sekali orang membaca doa ini. Bahkan di luar salat pun banyak. Banyak sekali orang membaca suratul Fatihah. Tapi lihat perjalanan agamanya, lihat kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan tentang orang-orang yang mereka tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman tentang siratal mustaqim, dan tidak punya sikap seperti yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi nar jahannam. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang dia bertentangan dengan Rasul, berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tapi apa yang dia minta tentang jalan yang lurus berbeda dengan jalannya siapa? Berbeda dengan jalannya siapa? Jalannya Rasul. Oh, berdoa ihdinas siratal mustaqim, kok dia menyelisih jalannya Rasul? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jalannya Rasul itu jelas, terang. Karena jalannya Rasul bisa kita dapatkan dengan ilmu. Sudah ada ilmu yang menerangkan Rasulullah SAW itu agamanya begini. Ihdinas siratal mustaqim, jalannya Nabi SAW yang lurus itu begini. Kemudian kita yushaqiq, bertentangan. Padahal kita juga berdoa enggak dalam sholat kita? Berdoa kan? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jalan petunjuk itu jelas,
wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Kemudian dia mengikuti selain jalannya orang beriman. Jalannya orang beriman itu siapa? Jalannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in. Jalannya orang-orang yang agamanya Allah ridho kepada mereka. Kira-kira itu yang dimaksud jalannya orang beriman atau jalannya orang-orang sekarang? Kalau Allah mengatakan jalannya orang beriman, itu orang beriman mereka atau kita-kita ini, Pak? Hah? Yang dijadikan ukuran orang beriman mereka tadi atau orang-orang hari ini? Yang tadi, nggak mungkin lah. Kalau orang beriman hari ini dijadikan ukuran, lah berarti Umar salah. Ya kan begitu. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan dia. Lu coba. Walaupun orang itu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tapi dia bertentangan dengan jalannya Rasul. Dia bertentangan dengan jalannya orang-orang beriman tadi mereka. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami sesatkan dia. Ya, itu menjadi nyata kan? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, tapi dia nggak ngerti, nggak mau memahami, nggak mau mengikuti jalannya siratal mustaqim. Tetap kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami kembalikan dia ke jahannam. Wa sa'at masira, sejelek-jeleknya tempat kembali. Maka menjadi jelas kewajiban kita adalah harus punya ilmu tentang siratal mustaqim. Tidak hanya ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan siratal mustaqim ini abu-abu atau terang benderang. Hah? Terang benderang. Terang benderangnya cuma di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat. Loh, lah kalau sampai hari kiamat agama ini terang benderang, kok banyak orang yang nggak benar? Jawabnya apa Bapak Ibu? Apa jawabnya? Apa tadi? Ilmu. Kenapa? Karena kata para ahlul ilm, al-haqqu kasyamsi. Matahari itu seperti kebenaran itu seperti matahari. Matahari itu terang benderang apa? Hah? Terangnya pernah berubah enggak? Enggak pernah kan? Al-haq kasyamsi. Sekarang pertanyaannya, apakah semuanya orang bisa melihat matahari? Mutlak semua orang pasti bisa melihat terangnya matahari? Hah? Ada enggak orang yang tidak bisa melihat terangnya matahari? Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak? Masa enggak ada? Siapa yang tidak bisa melihat terangnya matahari? Orang buta. Berarti bukan mataharinya kan? Orangnya apa? Buta. Siapa lagi? Matanya sakit. Ya kan? Siapa lagi? Orang yang tertutup awan. Ya kan? Loh Bapak Ibu ini sering ketemu matahari tapi bingung juga ya. Ada orang yang tidak bisa melihat matahari bukan karena mataharinya tidak terang. Tapi apa tadi? Mungkin orangnya buta. Mungkin orangnya matanya sakit. Atau mungkin tertutup awan. Berarti bukan karena mataharinya. Sama, siratal mustaqim adalah baydok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, putih, terang benderang.
Tapi banyak orang mereka tidak bisa melihat itu sesuatu yang putih dan terang. Bahkan bukan orang-orang yang seperti kita akalnya di bawah-bawah. Orang-orang yang akalnya cerdas pun tidak sedikit mereka nggak bisa melihat terangnya Shiratal Mustaqim. Nggak sedikit, Bapak Ibu. Masya Allah, di sini besarnya kebutuhan kita kepada al-ilmu. Ilmu yang akan mengobati akal kita, hati kita. Bukan cuma sekedar punya ilmu yang banyak. Kalau ilmu banyak dan tidak banyak, mari kita lihat sahabat Nabi. Abu Bakar dengan Abu Hurairah itu lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi. Siapa? Abu Hurairah atau Abu Bakar? Abu Hurairah. Cerdas mana, Pak? Abu Bakar. Yang paling alim Shiratal Mustaqim siapa? Abu Bakar. Mundur, Bapak Ibu. Hari ini kadangkala kita juga terfitnah. Ya. Terfitnah ketika mendidik anak kita, mendidik diri kita, mendidik istri kita. Ya. Kadang-kadang kita dibentangkan, disuguhkan dengan banyaknya sekedar riwayat ilmu. Tetapi anak-anak kita tidak mendapatkan kebenarannya ilmu. Kita sendiri tidak mendapatkan kebenarannya ilmu. Padahal ayat kita hafal, hadis dihafal. Bahkan hari ini kadang-kadang kita terbawa. Kalau zaman saya dulu mondok, yang namanya mondok itu ya belajar kebenaran. Kalau zaman dulu saya pondok untuk memahami ilmu tentang hidayah dengan pondok, mohon maaf ini, pondok menghafal Al-Quran, sekedar menghafal Al-Quran. Kalau zaman dulu saya mondok itu, pondok menghafal Al-Quran itu sedikit yang belajar di sana. Tapi yang paling banyak adalah belajar ke pondok yang memahami hidayah, memahami agama. Kalau bahasa dulu namanya pondok kitab, begitu. Kalau hari ini mana orang dibuatkan fitnah dengan ini? Orang lebih banyak dibawa kepada bagaimana hafal ini, hafal ini, hafal ini, banyak ini, banyak ini, banyak ini. Tapi nggak ngerti. Pondok itu tidak melahirkan orang-orang yang punya Shiratal Mustaqim. Sehingga terjadi sekarang kejadian-kejadian yang sudah banyak dilihat. Pulang dari pondok 12 tahun, 10 tahun, hidupnya bingung. Lu mondok kok pulang hidupnya bingung. Ya? Padahal ayat Al-Quran hafal, hadis-hadis Nabi tahu. Tapi pulang dari pondok jadi orang bingung. Saya kadang-kala membandingkan saya sendiri, Pak, mencontohkan diri saya sendiri. Antara saya dulu waktu kecil mondok dengan anak-anak saya mondok. Saya dulu mondok di pondok pesantren itu sekitar 5 tahun. Anak saya itu mondok di pesantren rata-rata 12 tahun. Dari sejak kelas 1 SD, MI sampai lulus tingkat SLTA ya, 12 tahun kan, Pak? Iya. Istilahnya sekarang wajib belajar. Nggih. 12 tahun kan? Saya dulu mondok itu 5 tahun. Saya bandingkan ketika saya pulang dari mondok. Padahal saya dulu belum ketemu pondok sunnah, belum. Pondok yang sebagaimana Imam Ahmad, Imam Syafi'i, belum pondok saya. Pondok yang sebagaimana umumnya pondok-pondok tradisional. Masih bercampur aduk
mana jalan sunnah, mana yang bukan sunnah. Anak saya tuh dari kecil mondok sunnah. Sampai kadang-kadang disindir sama temannya. Wah, kamu dari lahir sudah jadi ahlu sunnah. Karena bapaknya sudah ketemu ahlu sunnah, otomatis anaknya dari kecil dibawa ke sunnah. Kan begitu. Saya pulang dari pondok 5 tahun. Yang ada di hati saya, ya Allah, saya harus mati di jalan agama. Itu pulang dari pondok. Umur saya masih sanawiyah. Apa itu sanawiyah? SMP. Berarti umur berapa itu? Itu cita-cita yang ada di sini. Saya harus membela agama Allah. Saya harus mati di jalan Allah. Anak saya pulang dari pondok 12 tahun. Ya, kalau saya tanya hafalannya Al-Quran, hafal. Tapi kalau hidupnya mau kemana, nggak tahu. Terus kehidupannya gimana? Kehidupannya lebih banyak bukan menjadi orang yang berkarya dengan agamanya. Apa kan? Ada satu karyanya yang cukup luar biasa, yaitu uzlah. Apa uzlah? Menyendiri. Di mana dia uzlahnya? Di kamar. Gak pernah keluar dari kamar. Keluarnya kalau makan, mandi, gak terenggiling. Keluarnya kalau dipanggil orang tuanya baru keluar, itu pun sudah bengok-bengok. Ya. Nah, jangan keluar. Ngapain dia di dalam kamar? Gini-gini, Pak. Apa itu? HP. Saya kadang-kadang mikir, ini 12 tahun mondok. Saya dulu 5 tahun mondok. Sudah pengen mati di jalan agama. Pulang dari pondok, bagaimana orang di kampung saya dapat hidayah? Masya Allah, ini masalah Shiratal Mustaqim. Dan kemiskinan kita, jalan hidayah kita sekarang di sini ujian besar kita. Madrasah kita, ma'had kita, kadang-kadang juga anaknya sudah sadar, orang tuanya juga nggak sadar. Nah, anaknya dipondokin, oh iya kita harus begini. Orang tuanya, alah nak, kamu kalau mondok begitu terlalu lama, begini. Hari ini mondok aja hitung-hitungan. Jadi ini kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang memahami Shiratal Mustaqim itu kebutuhan besar. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat kacau enggak, Pak? Kacau enggak? Kacau semua, ribut kan? Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, kita merasakan dunia itu gelap ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sudah kita mengatakan semua orang linglung. Tahu linglung, Pak? Apa ya? Iya, kalau bahasa Jawa itu bengong gini sambil meratapi jalan ke sana kemari seorang genah, melaku rono, melaku rene, sudah enggak karu-karuan sahabat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, siapa yang enggak begitu? Cuma sendiri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Padahal mereka semuanya hafal Quran semua enggak? Mayoritas hafal Quran itu. Abu Bakar sendiri datang. Umar disuruh diam, enggak mau. Umar malah punya pemahaman yang aneh. Apa kata Umar bin Khattab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat. Siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saya akan potong kepalanya. Kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bertemu Allah. Seperti Musa ketika bertemu dengan Allah. Sebentar lagi balik. Ini Umar. Abu Bakar datang menghentikan Umar, dan Umar nggak mau berhenti. Kemudian Abu Bakar, ya sudah nggak mau berhenti. Namanya orang lagi bingung. Ya. Kemudian Abu Bakar masuk di kamarnya Rasulullah SAW, dibuka.
yang menutupi Rasulullah. Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Wahai Rasulullah, engkau telah baik hayyan wa mayyitan. Baik ketika engkau masih hidup atau sekarang ketika engkau telah wafat. Kemudian ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar keluar di tengah-tengah para sahabat. Abu Bakar mengisyaratkan kepada sahabat Nabi Umar untuk diam, tapi Umar enggak mau. Coba lihat Bapak Ibu. Ini sama-sama muridnya Nabi. Seorang Abu Bakar diberikan oleh Allah di atas siratan mustaqim. Karena apa? Apakah karena mimpi? Karena hari ini orang banyak mimpi. Mimpi jadi raja, mimpi jadi pangeran, mimpi jadi penyelamat bangsa. Ya. Apa karena Abu Bakar mimpi? Hah? Karena apa coba? Karena pemahamannya Abu Bakar. Karena kuatnya keyakinan Abu Bakar mendapatkan ilmu. Buktinya, sikap Abu Bakar ketika itu apa yang dia lakukan? Abu Bakar kemudian menyampaikan ilmu kan? Orang kacau, Umar tetap ribut, Abu Bakar berdiri menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan dongeng, bukan menyampaikan tadi aku mimpi di sana, enggak. Abu Bakar membaca ayat. Yang dibaca ayat yang sahabat tahu. Podo-podo ngerti ayat. Kok yang ini bisa menghadapi persoalan, yang ini nggak bisa menghadapi? Kenapa? Karena yang ini punya ini. Yang itu punyanya tidak seperti yang dimiliki Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Dia membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw in qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul, sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Afa in mata, apakah kalau beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, aw in qutila atau telah dibunuh, atau telah dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian menjadi orang-orang yang kembali lagi ke belakang. Begitu ayat ini dibaca oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang beragama, yang dicari adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disembah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang beragama, yang dicari, yang diibadahi adalah Allah, fa innallaha hayyun la yamutu. Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak meninggal. Apa kata Abu Bakar, kata sahabat yang lain? Sepertinya hari ini ayat ini baru turun. Lu coba lihat. Padahal ayat ini sudah mereka hafal belum? Sudah. Kenapa? Pemahaman yang ada di sini tidak sama. Kekuatan yang ada di sini tidak sama. Boleh jadi pemahaman itu sama, tapi kurang kuat. Abu Bakar melihat kenyataan, pemahamannya nggak berubah. Sementara yang lain melihat kenyataan, agamanya, pemahamannya tertutupi oleh fitnah. Bukan pemahamannya hilang, pemahamannya masih ada, tapi ditutupi oleh fitnah, tenggelam. Kenapa? Karena lemah. Lebih kuat Abu Bakar, fitnahnya lebih besar. Dan dari situ Bapak Ibu, kita butuh kepada ilmu ini bukan cuma sekedar faham yang kuat. Karena yang kita hadapi adalah realita fitnah. Maka ilmu tentang Shiratal Mustaqim adalah ilmu yang besar yang dibawakan di dalam din. Karena itu Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqimah. Lihatlah, ini adalah jalanku, mustaqimah, lurus. Fattabi'uhu, apa? Ikutilah. Wa la tattabi'us subula, jangan ikut
menutup jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Nanti akan memecahkan kamu dari jalan Allah. Jadi doa ihdinas siratal mustaqim itu adalah cermin doanya orang beriman, bukan doanya orang munafik. Doanya orang beriman adalah doa yang dibangun dengan kekhusyuan hati, dengan ilmu, dengan pemahaman yang terang benderang, dengan apa yang diminta itu adalah dia kerjakan, dia jalani, bukan cuma sekedar minta yang kosong. Di sini kita harus selalu mendapatkan taufik dari Allah. Ya. Maka di bait syair yang kedua ini beliau menjelaskan tentang ilmu yang harus kita miliki, siratal mustaqim, yaitu ilmunya orang yang berbahagia. Sebagaimana beliau menasihatkan, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina fi syir'atil imani. Jadi orang-orang yang berbahagia, kata beliau Syekh Sa'di, alladzina akhlasu fi masyihim, orang yang mereka telah mengikhlaskan di dalam perjalanan siratal mustaqim, mereka ikhlas. Alladzina akhlasu fi masyihim, orang yang telah mengikhlaskan hanya satu dan yang lain tidak ada, bersih. Fi masyihim, di dalam perjalanan mereka dengan hidayah ini, dengan siratal mustaqim ini, mutasyarri'ina bi syir'atil imani, dan mereka hanya menjadikan orang yang punya syariat, punya kaidah bi syir'atil imani, dengan syariatnya iman. Jadi kehidupannya adalah punya perjalanan ikhlas untuk Allah dan punya perjalanan mengikuti syariat yang hanya syariat yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini inti pokok ilmu yang harus kita kuatkan pada diri kita, adalah ilmu untuk menghijrahkan hati kita supaya ikhlas di dalam kita menuju kepada Allah. Dan yang kedua adalah ilmu yang menghijrahkan hati kita supaya ikhlas hanya mengikuti petunjuk syariatnya Rasulullah SAW. Dan itu syahadat kita. Apa Bapak Ibu? Syahadat kita. Mana syahadat kita? La ilaha illallah. Kemudian Muhammadun Rasulullah. Dan ini usulnya siratal mustaqim. Bagaimana hati kita ini berhasil hijrah ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah. Dan bagaimana hati kita ini hijrah berhasil wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang para ulama mengatakan yang la ilaha illallah disebut oleh Allah, oleh para ahli ilmu, tauhidul mursil. Yang Muhammadun Rasulullah disebut oleh para ulama tauhidul mursal. Apa mursil? Mursil artinya yang mengutus. Berarti siapa? Allah. Tauhidul mursal. Mursal artinya yang diutus. Berarti siapa? Muhammad SAW. Kita harus mentauhidkan Allah. Terus jangan sampai rusak keikhlasan kita mentauhidkan Allah. Hati harus berhasil ke sana. Kemudian tauhidul mursal, kita harus mengikhlaskan petunjuk, hidayah, syariat yang kita ikuti adalah dari siapa? Rasulullah SAW saja. Dan ini dulu yang diraih para sahabat. Ini yang dulu mereka mendapatkan siratan mustaqimah.
Dan lihat Bapak Ibu, penjagaannya Nabi, pendidikannya Nabi kita Muhammad SAW untuk menjaga dua Shiratal Mustaqim ini. Lihat, ketika Nabi mendidik para sahabat, ada orang tiba-tiba datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu memanggil Rasulullah dengan panggilan yang boleh, nggak dilarang. Nabi tidak mengatakan haram, tidak. Apa? Ya Sayyidana, panggilan. Ya. Wahai Tuhan kami. Ya Sayyidana, ya Sayyidana. Wahai Tuhan kami. Siapa yang dimaksud ini? Rasulullah SAW. Mohon maaf, yang memanggil itu siapa? Siapa? Sahabat kan? Sahabat itu agamanya diridhai oleh Allah enggak? Diridhai. Kalau yang namanya sahabat Nabi, agamanya diridhai oleh Allah. Tapi dia memanggil Nabi, ya Sayyidana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, beliau dengan tegas, la tutruni, jangan kamu menyanjung saya yang berlebih-lebihan. Loh, ini caranya Nabi mendidik para sahabatnya supaya ikhlasnya la ilaha illallah tidak rusak. Jangan kamu menyanjung saya berlebih-lebihan. Kama apa? Atharatin Nasara ibnu Maryam. Seperti orang Nasara menyanjung siapa? Ibnu Maryam. Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu akan jadikan saya tandingannya Allah? Tuh. Ini apakah Rasulullah menuduh para sahabat syirik? Enggak mungkin lah. Tapi ini apa? Pendidikan, pengajaran yang begitu kuat. Bagaimana Rasulullah mendidik sahabat itu memiliki kekuatan ikhlas. Tidak berbuat saja diingatkan, apalagi berbuat. Kan begitu kan? Sahabat Nabi yang tidak mungkin beliau itu menjadikan Nabi sebagai kesyirikan. Kan gak mungkin sahabat Nabi. Tapi begitu aja ketika ada omongan yang kepleset kalau bahasa kita. Ada omongan yang mungkin dia tidak ngerti kalau ini bisa masuk ke sana. Nabi memperingatkan dengan tegas. Walakin qulu, kalian berkata panggil saya, ana Abdullah wa rasuluh, saya adalah hamba Allah dan siapa? Rasulullah. Ini untuk menjaga apa ini? Menjaga ikhlas kepada Allah. Ada lagi orang datang kepada Rasulullah SAW. Datang, kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, Masya Allah wa syi'ta. Ya Rasulullah, ini terjadi Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Loh, kalau kita sepintas mendengar omongan itu, omongan benar apa salah? Di mana letak salahnya? Menggandengkan kehendak Allah dengan kehendaknya siapa? Rasulullah SAW. Kalau orang tidak tahu, loh kan Allah berkehendak. Kalau para ulama mengatakan cuma wa, Masya Allahu wa, cuma kata-kata wa saja itu loh. Harusnya Masya Allahu summa syi'ta. Kan dari huruf atau wawu harusnya diganti summa. Ya, Allah telah berkehendak, kemudian engkau ya Rasulullah SAW telah berkehendak. Apa kata Nabi? Bi'sal qaum anta. Sejelek-jelek kaum adalah kami. Loh, apakah sahabat ini dengan perkataan itu bermaksud berbuat syirik? Tidak. Tapi kenapa Rasulullah begitu tegas? Dalam rangka mereka punya kekuatan di dalam apa? Ikhlas. Ini di dalam kalimat la ilaha illallah. Banyak sekali pengajaran Nabi. Sekarang di dalam kalimat Muhammadun Rasulullah. Orang muhajirin itu diridhai oleh Allah kan? Orang Ansar diridhai kan? Dua-duanya pernah bertentangan, berselisih. Muhajirin sama Ansar berselisih. Padahal dua-duanya namanya ada di Al-Quran kan? Ada. Hari ini nama kita ada yang di Al-Quran?
Enggak ada. Ngono kok ya do bangga-bangga karo awake. Muhajirin sama Ansor itu penyebutannya ada di Al-Qur'an. Mereka disebut Muhajirin, mereka disebut Ansor karena kemuliaan mereka. Suatu ketika mereka berselisih. Ketika mereka berselisih, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Kemudian apa kata Rasulullah? Ketika itu orang Muhajirin ketika berselisih mengatakan, "Wahai orang Muhajirin, ke sini. Kita lebih baik dari orang Ansor." Orang Ansor juga begitu. Ketika berselisih dengan Muhajirin, "Wahai orang Ansor, kita berkumpul. Kita ini pembela Nabi. Kita lebih baik dari mereka." Coba, mereka membanggakan apa? Keansorannya, kemuhajirinannya, dan mereka menganggap, mengklaim, ya kita yang benar, dia salah. Kita yang benar, dia salah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afa bidakwal jahiliyah. Apakah kalian kembali kepada jahiliyah? Wa ana baina adharikum. Saya masih ada di hadapan kalian. Saya masih ada, kalian berselisih, kalian merasa benar, saya yang benar, saya yang benar. Tidak kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini penjagaan kepada Muhammadun Rasulullah. Karena hidup kita akan punya perjalanan menghadapi fitnah. Maka ini dua ilmu yang diterangkan oleh beliau Sa'di rahimahullah, yang kemudian diingatkan oleh beliau, wahatanil qaidatani wa humal ikhlas wal mutaba'ah. Dua kaidah ini adalah kaidah siratal mustaqim, yaitu ikhlas dan yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syartun likulli ibadatin dhahiratin wa batinatin. Syarat mutlak sebagai siratal mustaqim yang akan mengantarkan ibadah-ibadah perjalanan manusia kepada Allah akan di atas siratal mustaqim. Fa kullu amalin la yuradu bihi wajhullah fa huwa batil. Sebagaimana hari ini umat Islam banyak beramal tapi belum tentu diterima. Kenapa? Karena tidak di atas siratal mustaqim. Apa? Yang dicari bukan Allah. Tidak ikhlas. Ikhlasnya terganggu. Ikhlasnya ternodai. Kenapa? Karena ilmunya tentang ikhlas lemah. Fitnahnya lebih besar, ilmunya tentang ikhlas lemah. Fitnah membawa pemahaman-pemahaman dan ikhlas yang harus dia miliki untuk menghadapi fitnah lemah. Ilmu tentang ikhlas sedikit, kalah, dhaif, maka akan sia-sia, batil. Wa kullu amalin la yakunu ala sunnati Rasulillah fa huwa mardud. Amal-amal kita banyak yang tidak sesuai dengan Nabi, akhirnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Loh kenapa? Karena ilmu kita mengenal Rasulullah, mengenal sunnahnya, mengenal syariatnya Nabi lemah. Malah kadang sebagian orang nggak perlu sunah-sunahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana perjalanan ibadahnya akan baik? Ketika dakwah, ya rusak. Ketika menasihati orang, rusak. Ketika sholat, ketika zakat, ketika jihad, ketika apa, rusak semua. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi bencana. Fa idza istama'a lil amal al-ikhlas lil ma'bud. Kalau amal itu telah berkumpul di atas siratal mustaqim, di atas kaidah ikhlas yang terjaga dan di atas kaidah mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa idza istama'a lil amal al-ikhlas wa huwa ayyurada bil amali wajhullahi wahda. Yaitu terjaga keikhlasannya. Beramalnya itu sebentar, Pak. Salat berapa? Sebentar. Tapi keikhlasannya itu menjaganya lebih susah. Kalau cuma kita ngerjain salat dari awal sampai akhir seperti yang kita kerjakan 5 menit. Tapi menjaga keikhlasan 1 detik saja enggak mudah. Apalagi sampai bermenit-menit. Dan belum tentu setelah ikhlas salat nanti di luar salat kita ikhlas lagi. Tidak mudah. Dan ini siapa yang mengumpulkan keikhlasan itu? Wal mutaba'ah
dan mengikuti Rasul, dan begitu juga terus menerus dia selalu mengikuti Rasul, wa huwa ayyakunal amal qad umira bihi, dan amalnya telah diperintahkan dengannya, fa hadza huwal amalul maqbul, makanya karyanya orang ini diterima. Karena itu sebagai faedah yang terakhir, para ulama mengatakan agama itu akan diterima oleh Allah, akan mendapatkan kebaikan kalau terkumpul di dalam 3 hadis. Sampai ulama mengatakan agama manusia seluruhnya, ilmu manusia seluruhnya hanya terkumpul di dalam 3 hadis. Hadis apa itu Bapak Ibu? Nanti kalau saya sebut hadisnya yang pertama tahu apa? Innamal a'malu binniyat. Ini masalah apa ini? Ikhlas untuk Allah. Ya kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya awil mar'ati tunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini ilmu besar yang pertama. Yang kedua apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Yang halal itu terang, yang haram itu terang, dan di antara keduanya ada yang manusia itu mengalami mutasabihat, tidak jelas mana halal mana haram. Siapa yang menjaga dari perkara yang, maka dia selamat. Dan siapa yang tidak bisa menjaga dari yang mutasabihat, waqa'a fil haram. Ini berarti urusan apa? Muhammadun Rasulullah. Kemudian hadis yang ketiga, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang dia membuat-buat, ya, man ahdasa fi amrina, di dalam urusan agama kita ini, ma laysa minhu, yang tidak ada darinya, fa huwa rad, maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada petunjuk perintah dari kami, maka itu tertolak. Ilmu din yang menjadikan agama kita diterima kembali kepada 3 ilmu ini. Ilmu tentang innamal a'malu binniyat, ilmu tentang al-halal wal haram bayyin, ilmu tentang ahdasa fi amrina. Karena itu penjelasan para ulama di dalam masalah ini, Masya Allah. Kalau umat Islam punya ilmu di dalam hadis ini dengan utuh, dengan detail dalam perjalanan hidupnya, ibadah-ibadahnya, perjalanannya dia mendekatkan kepada Allah, akan banyak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Akan jadi kebaikan mereka. Kerusakan itu, umat Islam bukan tidak beribadah. Umat Islam bukan tidak ingin menuju kepada Allah, tapi kerusakannya itu ada di sini. Apa tadi? Dengan rusaknya hati mereka, rusaknya petunjuk syariat mereka, ternodainya petunjuk syariat mereka, banyaknya yang tidak ada di dalam petunjuk Nabi dicampur adukkan di dalam petunjuk Rasulullah SAW. Ini Bapak Ibu, apa yang tadi dinasihatkan oleh beliau Sa'di, fahumul ladzina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi siratil imani. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang insyaallah pada kesempatan yang mubarakah ini kita mudzakarahkan di dalam majelis yang mubarakah ini, untuk kita senantiasa mendapatkan hidayah, ilmu yang nafi' yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan ilmu itulah kita memenuhi petunjuk Allah Azza wa Jalla untuk bisa istiqamah, untuk bisa sabar, untuk bisa terus-menerus di dalam peringatan yang akan diterima oleh Allah, sebagaimana doa Rasulullah SAW,
wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. As'aluka ilman nafi'a. A'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan sampai di sini mutakarah kita. Semoga Allah mudahkan kita bisa melanjutkan majelis ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua jika ada kekurangan dan kekhilafan dan yang lain-lain. Dan semoga pertemuan kita ini kita diampuni kekurangan kesalahan-kesalahan kita dan kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka